this just a matter of faith, or is there any good historical evidence to suggest that this actually occurred? Apakah ini hanya berdasarkan iman kita percaya atau ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa ini benar-benar terjadi? I want to give you some very good historical evidence that Jesus died by crucifixion. Saya mau memberikan beberapa bukti historis yang sangat baik yang untuk menyatakan bahwa Yesus benar-benar mati dengan penyalipan. We start with observing that there are several non-Christian sources who report it. Kita memulai dengan menunjukkan bahwa ada beberapa laporan dari sumber yang bukan dari Alkitab. We saw Josephus report yesterday, and Josephus is writing at the end of the 1st century. Kita melihat laporan Josephus kemarin dan Josephus menuliskan pada akhir abad pertama. We mentioned Tacitus yesterday, and he's writing at the beginning of the 2nd century, and he mentions Jesus' execution by the Romans. Ya, kita juga telah membaca Tacitus kemarin dan dia menuliskan awal abad kedua dan dia menyatakan bahwa Yesus dihukum mati oleh Romawi. Lucian was a Greek writer in the middle of the 2nd century who he didn't like Christians. Lucian adalah seorang penulis Yunani yang ada di pertengahan abad in the middle of 2nd century. Yes. Ya, pertengahan abad kedua dan dia tidak suka dengan Kristen. And he mentions Jesus' crucifixion by the Romans. Dan dia juga menyatakan mengenai penyalipan Yesus oleh Roma. There was a prisoner sometime in the 2nd century named Mara Bar Serapion. Dan ada seorang narapidana kira-kira di pertengahan abad kedua dan namanya adalah Mara Bar Serapion. And from prison he wrote to his son and he mentioned the death of Socrates and he mentioned the death of Jesus. Dan dari penjara dia menuliskan kepada anaknya dan dia menyebutkan tentang kematian Sokrates dan kematian Yesus. So again, this Jesus' death as execution by the Romans is not just reported by the New Testament authors. Dengan demikian kita melihat bahwa kematian Yesus yang dieksekusi oleh Romawi tidak hanya dilaporkan oleh Alkitab. It is also reported by several non-Christian historians in the ancient past. Dan ini juga dilaporkan oleh para sejarawan yang non-Kristen di dunia kuno. When scholars try to determine what happened to Jesus, they also do consider the biblical literature. Ketika para ahli mau menentukan apa yang terjadi pada Yesus, mereka juga melihat kepada literatur Alkitab. Yesterday we talked about Paul and we saw that he was a very early source who knew Jesus' apostles, his disciples. Ya, dan kita kemarin sudah berbicara tentang Paulus yang dari cukup awal sudah mengetahui mengenai Yesus, murid-murid Yesus. Paul mentions Jesus' death on many occasions. Paulus menceritakan tentang kematian Yesus di beberapa tempat. We have oral tradition. Kita kemudian juga mempunyai tradisi oral, tradisi lisan. That's even older than the letters of Paul. Dan itu bahkan lebih tua daripada surat-surat Paulus. We'll look at that in just a minute. Kita akan sebentar lagi akan melihatnya. And then there's the Gospel of Mark, which is probably the first gospel that was written. Dan kemudian ada Injil Markus yang mungkin sekali merupakan Injil tertua yang dituliskan. And although all 4 Gospels mention the death of Jesus by crucifixion, we're especially interested in Mark since he would be the first. Dan walaupun semua Injil, 4 Injil menunjukkan mengenai kematian Yesus di salib, tetapi kita hanya akan melihat Markus karena Markus adalah yang pertama. Now just to give you a reminder of the dates in which all these things happen, I'm going to quick give you that timeline. Ya, jadi untuk mengingatkan mengenai waktu kapan ini terjadi, saya akan dengan cepat memberitahu mengenai alur waktu. Jesus is crucified in the year 30. Ya, Yesus disalibkan pada tahun 30. Paul converts to Christianity around the year 32. Paulus kemudian bertobat menjadi orang Kristen kira-kira tahun 32. He goes back up to Jerusalem 3 years later around the year 35. Dia pergi ke Yerusalem 3 tahun kemudian kira-kira tahun 35. And he runs over the gospel message that he had been preaching. He runs that past the Jerusalem apostles, Peter, James, and John, to make sure from them that he was preaching what they were preaching. Dia kemudian menceritakan tentang Injil yang dia khotbahkan kepada rasul-rasul pilar yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk melihat apakah mereka mengkhotbahkan Injil yang sama. And Paul said that they
said he was preaching what they were preaching. Dan Paulus berkata bahwa para rasul itu mengatakan dia mengkhotbahkan apa yang mereka khotbahkan. Now remember, we said that it's possible Paul could have been lying there. Ingat kemarin kita berkata bila ada kemungkinan Paulus berbohong. But we also noticed that Clement and Polycarp said that Paul was teaching what they were teaching. Tetapi kemarin kita juga mengatakan bahwa Clementus dan Polikarpus mengatakan Paulus juga mengajarkan apa yang para rasul ajarkan. And they were actual students of the apostles that Paul knew. Dan dua orang itu adalah murid-murid dari para rasul yang Paulus kenal. So we can be entirely confident that when we read Paul's message on what the gospel is, we know that this is the same message the Jerusalem apostles were preaching. Jadi kalau kita dengan demikian kita bisa yakin bahwa ketika kita membaca Paulus mengenai pesan Injilnya itu adalah sama dengan pesan Injil yang dikabarkan oleh para rasul. Now remember, this first meeting 5 years after Jesus' crucifixion is when Paul first met the apostles. Ingat bahwa pertemuan pertama ini adalah pertama kali Paulus bertemu dengan para rasul itu 5 tahun setelah kematian Yesus. 11 to 14 years later is when Paul went up and confirmed the gospel message he was preaching with those apostles. Dan 11 sampai 14 tahun kemudian atau 14 tahun kemudian Paulus kemudian datang untuk meneguhkan kembali Injil yang dia beritakan dengan para rasul. So this is 46 to 49, the year 46 to 49. Maka ini kira-kira tahun 46 atau 49. Just a few years after that, around the year 51, Paul went up to the ancient city of Corinth and he started a church there. Dan kira-kira 2 tahun itu, jadi tahun 51 Paulus kemudian pergi ke kota yang kuno di Korintus dan dia menegakkan gereja di sana. He then left and was doing other missionary journeys, and as he was on these journeys, the church at Corinth would send him letters asking him questions. Ya, dia kemudian pergi melakukan perjalanan misi dan ketika dia melakukan perjalanan misi, gereja di Korintus akan menulis surat kepada Paulus bertanya tentang hal-hal. One of those questions concerned the afterlife and resurrection. Dan salah satu pertanyaan adalah mengenai kehidupan setelah kematian dan kebangkitan. Around the year 55 or 25 years after Jesus' crucifixion, Paul answered their questions in a letter we now call 1 Corinthians. Dan kira-kira tahun 55 berarti sekitar 25 tahun setelah kematian Yesus, Paulus kemudian menjawab pertanyaan mereka di surat yang kita kenal sebagai 1 Korintus. In chapter 15, verse 1, Paul starts to talk about resurrection. 1 Korintus 15 ayat 1 Paulus kemudian mulai membicarakan tentang kebangkitan. He says, I want to remind you of the gospel message that I preached to you. Dan dia mengatakan saya mau mengingatkan kamu mengenai pesan Injil yang telah saya khotbahkan padamu. Now this is wonderful because this is the same gospel message, remember, a few years before that he had verified by the Jerusalem apostles. Dan ingat ini adalah pesan Injil yang beberapa tahun sebelumnya dia sudah memverifikasi dengan para rasul. So what we are about to read in 1 Corinthians chapter 15 is certifiably what Jesus' disciples were teaching about his death and resurrection. Berarti apa yang akan kita baca sebentar lagi di dalam 1 Korintus 15 ini merupakan sesuatu yang sudah divalidasi, yang diajarkan juga oleh para rasul mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Now I happen to believe the entire Bible is inspired by God. Saya tentu saja percaya bahwa keseluruhan Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah. But as I mentioned yesterday, there are some things that we can verify historically. Tetapi seperti yang saya katakan kemarin, ada hal-hal yang kita bisa verifikasikan secara sejarah. And this is one of them. Dan ini adalah salah satunya. And this is so certain we can trace this back to the Jerusalem apostles that historians just kind of drool over the quality of this information. Ya, dan ini begitu bisa dipastikan karena kita bisa melihat peneguhan daripada para rasul sehingga para ahli itu melihat ini sebagai sesuatu yang begitu diinginkan. So Paul says in 1 Corinthians 15, jadi Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15, he says, I delivered to you what I first received. Yang mengatakan saya menyampaikan kepadamu apa yang pertama-tama saya terima. This is verse 3. Dan itu adalah ayat 3. Now when did he deliver it to them? Jadi kapan dia menyampaikan kepada mereka?
in the year 51 when he started the church there. Di tahun 51 ketika dia memulai gereja di sana. And then if he delivered it to them in 51, when did he receive it? Jadi kalau dia memberikan mereka pada tahun 51, kapan dia menerimanya? Well, we really don't know, but we do know that it was before 51. Ya kita tidak bisa tahu pasti, tapi yang pasti adalah itu sebelum tahun 51. It might have been at that meeting between the years 46 and 49. Bisa saja merupakan pertemuan yang terjadi di tahun 46 atau 49. It might have been at his first meeting with the apostles in the year 35. Bisa saja itu adalah pertemuan pertama dengan para rasul pada tahun 35. It might have been when he first became a Christian in the year 32. Mungkin juga pada waktu dia pertama menjadi Kristen pada tahun 32. It could have been any time in between that. Dan bisa setiap waktu di antara waktu-waktu tersebut. What's important to recognize is that Paul got this oral tradition that comes from the original disciples of Jesus, the people who thought that Jesus rose and had appeared to them. Yang penting adalah Paulus menerima pesan Injil yang asli itu dari para murid Yesus yang kemudian percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. And when he says, I delivered to you what I also received, this suggests that it's oral tradition that was carefully preserved and communicated. Ketika dia mengatakan saya menyampaikan apa yang saya terima, itu menunjukkan bahwa dia menerimanya melalui tradisi lisan yang dengan sangat hati-hati sudah dipelihara. Oral tradition in the first century, very different than oral tradition today. Ya, tradisi lisan di abad pertama itu sangat berbeda dengan tradisi lisan sekarang ini. 20 years ago, when I wanted to call someone on the telephone, I had to remember their number, or I went to a book where I had all my phone numbers written down. Ya 20 tahun yang lalu kalau saya mau menelpon seseorang, saya harus mengingat telepon mereka atau saya harus melihat di catatan telepon tentang nomor telepon mereka. Today, I just tell my telephone who to call and it does it for me. Dan sekarang saya tinggal memberitahukan telepon saya siapa yang saya mau panggil dan telepon itu melakukan bagi saya. Back in the first century, there were no printing presses and only 10% of the population could read. Dan di abad pertama tidak ada tulisan-tulisan yang bisa sudah dicetak dan hanya 10% dari populasi yang bisa membaca. So their memories were highly trained and much, much better than ours today. Jadi memori mereka itu sudah dilatih dengan sangat baik dan jauh lebih baik daripada memori kita sekarang. So when Paul says, I delivered to you what I also received, he's given this oral tradition that was carefully preserved. Jadi ketika Paulus mengatakan saya menyampaikan apa yang telah saya terima, dia menunjukkan, dia menerima dari tradisi lisan yang sangat hati-hati dipelihara. And here's his gospel message. Dan inilah pesan Injilnya. That Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures. Dan pesannya adalah bahwa Kristus mati untuk dosa kita menurut Alkitab dan bahwa dia dikuburkan dan bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga menurut kitab suci. And that he appeared to Peter, then to the 12, then to more than 500 brethren at one time, among whom most remain alive until now, but some have died. Dan dia kemudian muncul kepada Petrus, kemudian kepada 12 rasul, dan kemudian kepada lebih dari 500 orang pada saat yang sama, di mana banyak dari mereka yang masih hidup walaupun sudah ada yang meninggal. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. Kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua para rasul, dan yang terakhir kepada seseorang yang dilahirkan tidak pada waktunya, dia muncul pada saya juga. This is the earliest report of any literature of Jesus' resurrection and appearances to others. Dan ini adalah laporan pertama dari literatur apapun mengenai kebangkitan Yesus. It is what the apostles, Jesus' disciples, what they had been teaching. Dan inilah yang diajarkan oleh para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. This is knowable history. Dan ini merupakan sejarah yang diketahui. So how early is this? We talked about this a moment ago, but 1 Corinthians is written in the year 55. Jadi kapan waktu itu dituliskan? Kita tadi sudah berbicara itu kira-kira tahun 55.
Remember, Paul visited Corinth in 51. That's when he delivered it to them. Ingat bahwa Paulus mengunjungi Korin tahun 51 dan pada waktu itu dia menyampaikan pada mereka. And he received it sometime before that from the apostles. Dan dia menerimanya sesuatu waktu sebelumnya dan itu dari para rasul. So, number one, Jesus' death by crucifixion. Here is an so number one, it's Jesus' death by crucifixion is reported by several non-Christian ancient sources. Ya, pertama-tama kematian Yesus oleh penyaliban diberitakan juga oleh sumber-sumber lain yang bukan Kristen. Number two, the report of Jesus' death by crucifixion is very, very early and comes from Jesus' disciples. Yang kedua adalah laporan tentang kebangkitan Yesus sudah diberikan dari sangat awal dan datang dari para murid Yesus sendiri. Third, it would have been very unlikely to survive crucifixion even under the best of conditions. Yang ketiga adalah orang biasanya hampir tidak pernah bisa bertahan hidup setelah penyaliban bahkan dalam keadaan kondisi yang terbaik. The ancient historian Josephus from the 1st century is the only ancient source to report of a person who survived crucifixion. Josephus merupakan penulis kuno yang satu-satunya yang pernah melaporkan ada orang yang bisa hidup setelah penyaliban. Around the year 68 or 69, Josephus witnessed 3 of his friends being crucified. Ya, tahun 68 atau 69, Josephus menyaksikan 3 temannya disalibkan. He ran to his friend, the Roman commander Titus, and asked a favor. He asked for his mercy to let these 3 friends go. Dia kemudian datang kepada temannya yang merupakan komander Titus dan meminta supaya memohon supaya 3 temannya itu bisa dilepaskan. As a favor to Josephus, Titus removed the 3 friends from their crosses and provided the best medical care Rome could give at that time. Dan sebagai sesuatu yang dia lakukan kepada Josephus, Titus kemudian melepaskan 3 orang itu dari penyaliban dan kemudian mereka dirawat oleh medis yang terbaik yang Roma bisa berikan pada waktu itu. In spite of that, 2 of the 3 still died. Tetapi walaupun demikian 2 dari 3 temannya itu tetap mati. So, this shows the probability of Jesus surviving crucifixion is very small. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan bahwa Yesus bisa bertahan hidup setelah penyaliban itu sangat kecil. And that's even if he was given the best of medical care. Dan itu bahkan kalau dia telah diberikan pengobatan yang terbaik. There is no evidence at all that suggests that Jesus was given any medical care whatsoever, much less Rome's best. Ya, dan tidak ada hal apapun yang menunjukkan bahwa Yesus diberikan pengobatan yang terbaik pada waktu itu, apalagi diberikan oleh Romawi. Let me give you one more reason. I could give you several more, but let me just give you one more reason why historians believe that Jesus died by crucifixion. Saya berikan lagi satu alasan kenapa para sejarawan percaya bahwa Yesus mati oleh penyaliban tersebut. It's the fact that the gospel authors give embarrassing reports about the event. Kenyataan bahwa sebenarnya penulis Injil memberikan laporan yang memalukan tentang Yesus mengenai peristiwa tersebut. Now, my wife likes to tell an embarrassing story about me that when we were dating, we drove to the beach one day, and as I'm driving along, I pointed out a deer on the side of the road. Ya, istri saya senang sekali menceritakan tentang hal yang memalukan bagi saya, yaitu waktu kami pacaran, misalnya kami pergi ke satu tempat dan kemudian saya menunjukkan kepada seekor kijang. I'm driving, so I really am only getting a quick glance when I point to the deer. Ya, jadi saya sedang mengendarai mobil, jadi saya hanya melihat sekilas ketika saya menunjuk pada rusa kali ya, rusa. But when she looked at it, she says, "That's not a deer, that's a goat." Tetapi ketika dia melihat, dia mengatakan itu bukan rusa, itu kambing. So then we went to the beach, we spent the day at the beach, and then at the end of the day we were driving back to where we lived. Dan kami kemudian kan pergi ke pantai, seharian di pantai, kemudian kami pulang. And as we're driving, the sun is still up at that time, and I see this animal on the side of the road, and I said, "Look, there's a deer." Dan waktu itu belum matahari terbenam dan ketika saya kemudian mengendarai mobil lagi pulang, saya melihat ada di jalan dan saya mengatakan itu rusa, ada rusa di sini.
And she said, Mike, that's the same goat that you saw this morning. Dan dia mengatakan, Mike, itu adalah kambing yang sama yang kamu lihat tadi pagi. Now, why would she make up that story that would be embarrassing to her husband if that story wasn't true? Ya, buat apa dia mengarang cerita yang akan memalukan suaminya kalau cerita itu tidak benar? It's an embarrassing story. If she wanted to make up a story, she might make up something that was just a little more nice about me. Itu adalah kisah yang memalukan. Kalau dia mau mengarang cerita, dia seharusnya mengarang cerita yang membuat saya kelihatan lebih baik. Historians look at embarrassing stories in ancient accounts too. Dan para sejarah juga melihat kisah-kisah yang memalukan ini di dalam catatan kuno. For example, 2 of the Gospels report that Jesus' brothers did not believe in him. Misalnya, 2 Injil melaporkan bahwa saudara Yesus tidak percaya kepadanya. Why would you make up a story like that? Buat apa kamu mengarang cerita seperti itu? The skeptic would just say, if Jesus can't even convince his own brothers that he's the Messiah, why should I believe? They know him better than I ever will. Ya, para skeptik mengatakan kalau saudara Yesus saja tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, kenapa saya harus percaya? Mereka mengenal Yesus dengan lebih baik. The same applies to the accounts of Jesus' death by crucifixion. Begitupun juga catatan mengenai kematian Yesus oleh penyalipan. When you read the ancient Jewish literature of martyrs, they present the martyrs in a very honoring way. Kalau kita membaca sastra Yahudi ketika mereka menuliskan tentang martir, maka mereka menggambarkan martir itu dengan luar biasa sekali. The Jewish man about to be tortured for his Jewish faith says something like, "You can go ahead and cut my hands off and cut my tongue off, but I am not going to forsake God's law." Ya, misalnya seorang martir Yahudi yang disiksa untuk imannya akan mengatakan, "Kau boleh memotong tanganku, untuk boleh memotong lidahku, tetapi aku tidak akan menunjukkan ketidaksetiaan kepada Allahku dan Taurat." They say, "I am very happy to die for the sake of God." Dan mereka akan berkata, "Aku akan berbahagia mati untuk Allah." And then as they're being tortured, just before they die, they make statements like, "God, I have not forsaken you." Dan ketika mereka disiksa dan sebelum meninggal, mereka akan mengeluarkan pernyataan seperti ini, "Allah, aku tidak meninggalkan engkau." So as I read these kinds of accounts, I began to wonder, do we have these kinds of embellished accounts in the Gospels? Dan ketika saya membaca catatan-catatan ini, saya kemudian berpikir, apakah kita juga melihat mungkin penyelewengan tentang suatu kisah seperti ini di Injil. And then I noticed as Jesus was praying in the garden, knowing what was coming with his torture and crucifixion, he says, "Father, if it's your will, let me get out of this." Tetapi ternyata Yesus di Getsemani mengetahui bahwa nanti dia akan disiksa dan disalibkan, kemudian berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, jika mungkin ambillah cawan ini daripadaku, tetapi terjadilah sesuai kehendak-Mu." That's very different from the Jewish martyr that says, "Let me die for my faith." Dan itu sangat berbeda dengan martir Yahudi yang mengatakan, "Biarkan aku mati dalam imanku." And then when Jesus is on the cross, instead of saying, "God, I have not forsaken you," he says, "God, why have you forsaken me?" Dan di kayu salib bukannya mengatakan, "Allah, aku tidak meninggalkan kamu." Yesus berseru, "Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" These kinds of statements, although we don't think much of them today, would have been embarrassing to the early Christians. Pernyataan-pernyataan seperti ini, walaupun mungkin kita tidak memikirkan seperti ini, merupakan hal yang memalukan bagi orang-orang Kristen awal. But it shows that the gospel authors were trying to report accurate history. Tetapi ini menunjukkan bahwa penulis-penulis Injil mencoba memberikan fakta yang setepat-tepatnya. Because you don't put these kinds of embarrassing details in there about someone you think is the Son of God. Karena engkau tidak akan mengarang kisah-kisah yang memalukan ini tentang seseorang yang kamu anggap sebagai anak Allah. So as you can see, I've given you just 4 reasons for why historians